Salam jumpa kembali saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Selasa tanggal 25 Januari tahun 2022 adalah pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Selama 30 tahun setelah peristiwa Pentakosta, Paulus yang saat itu masih bernama Saulus menganiaya orang-orang Kristen di Yerusalem. Ia pun menyaksikan peristiwa pembunuhan atas diri Stefanus, seorang diakon yang penuh hikmah dan kuasa Roh Kudus. Pada waktu itu, Paulus pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen yang ada di sana. Namun apa yang terjadi? Di tengah perjalanan, ia dihadang oleh Yesus dengan suatu pancaran cahaya ajaib dari langit yang membutakan matanya. Paulus rebah ke tanah. Lalu berserulah Yesus dari dalam cahaya itu, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Saulus menjawab, "Siapakah engkau, Tuhan?" "Aku Yesus yang kau aniaya itu." Kepada Yesus, Paulus bertanya, "Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat?" Inilah kata-kata awal yang mengantar Paulus ke gerbang tugasnya sebagai rasul kaum kafir. Ia tidak lagi menjadi penganiaya Yesus, tetapi menjadi pewarta Yesus yang paling unggul. Paulus kemudian tampil sebagai rasul yang berpengaruh besar di kalangan bangsa kafir. Dialah pewarta Injil dan pendiri gereja-gereja di antara kaum kafir. Pada pesta pertobatannya ini, patutlah kita mendoakan semua orang yang belum mengenal Yesus dan Injilnya, agar mereka pun memperoleh keselamatan dalam Kristus Yesus serta kemuliaan kekal. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3 sampai 16. Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini. Dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu itu. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Tetapi dalam perjalananku ke sana, ketika aku sudah dekat Damsyik, yaitu waktu tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Maka rebahlah aku ke tanah
dan aku mendengar suatu suara yang berkata kepadaku, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawabku, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus, orang Nazaret yang kau aniaya itu." Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu, tetapi suara Dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Maka kataku, "Tuhan, apakah yang harus kuperbuat?" Kata Tuhan kepadaku, "Bangkitlah dan pergilah ke Damsyik. Di sana akan diberitahukan kepadamu segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu." Dan karena aku tidak dapat melihat oleh karena cahaya yang menyilaukan mata itu, maka kawan-kawan seperjalananku memegang tanganku dan menuntun aku ke Damsyik. Di situ ada seorang bernama Ananias, seorang saleh yang menurut hukum Taurat dan terkenal baik di antara semua orang Yahudi yang ada di situ. Ia datang berdiri di dekatku dan berkata, "Saulus, saudaraku, bukalah matamu dan melihatlah." Dan seketika itu juga aku melihat kembali dan menatap dia. Lalu katanya, "Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Dan sekarang, mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan, sambil berseru kepada nama Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai 18. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah pertobatan, yaitu gerbang menuju masa depan yang berbeda dan lebih baik. Pertobatan adalah sesuatu yang sangat manusiawi.
Pertobatan juga adalah suatu perbuatan iman. Orang beriman yakin bahwa dia adalah manusia lemah yang begitu gampang jatuh ke dalam dosa, bahkan dosa yang sama berulang-ulang. Tetapi orang beriman juga yakin bahwa ada jalan untuk bangkit dari kejatuhan. Jalan itu adalah pertobatan. Pertobatan bahkan disertai dengan niat mulia, sebagaimana dirumuskan dalam doa tobat. Dan berjanji tidak akan berbuat dosa lagi. Kita mau merenungkan dan mendalami pertobatan ini pada waktu kita merayakan pesta bertobatnya Santo Paulus. Saudaraku terkasih, dalam perikop Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 3-16, pertama-tama kita membangun keyakinan bahwa pertobatan adalah suatu penyelenggaraan ilahi. Dalam ayat 6-10, Paulus bercerita dengan sangat meyakinkan tentang apa yang sudah dialaminya. Allah sudah menyelenggarakan perjalanan hidupnya. Allah mengondisikannya sedemikian rupa. Allah membuka ruang perjumpaan. Allah mengajak berdialog. Allah menawarkan masa depan yang berbeda dari masa lampau. Paulus menerima tawaran itu. Dia mau bertobat dan mulailah dia berjalan dalam tuntunan Tuhan untuk membangun masa depan yang berbeda dan lebih baik. Selanjutnya, pertobatan adalah kesempatan untuk merenungkan apa yang menjadi kehendak Allah dalam perjalanan hidup manusia. Begitulah Ananias membuka pemahaman Paulus tentang rencana kehendak Allah pada waktu berkata kepada Paulus, Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendak-Nya, untuk melihat yang benar, dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulut-Nya. Sebab engkau harus menjadi saksinya terhadap semua orang tentang apa yang kau lihat dan yang kau dengar. Pelan tapi pasti, Paulus mulai memahami kehendak Allah yang diwahyukan kepadanya pada saat-saat pertobatannya. Saudara-saudariku terkasih, pertobatan menuntun Paulus pada keterbukaan untuk menerima perutusan dari Yesus. Kepada Paulus dipercayakan masa depan yang lebih baik, baik untuk dirinya sendiri pun untuk orang lain yang dijumpainya dalam perutusannya. Sesudah berproses sedemikian rupa dalam pertobatan dan mempercayakan diri pada tuntunan Yesus, serta memutuskan untuk berjalan bersama dengan Yesus, akhirnya Paulus ambil bagian dengan sangat cemerlang dalam karya perutusan Yesus, sebagaimana yang sudah diperintahkannya kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Mari kita juga memaknai salah satu perbuatan iman kita, yaitu pertobatan, dengan semakin giat melibatkan diri dalam karya-karya kerasulan gereja. Semoga demikian. Amin.